Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita pastilah tidak asing lagi dengan apa itu limbah. Limbah merupakan hasil samping dari suatu proses. Namun, tahukah kalian, limbah memiliki berbagai jenis. Ada limbah cair, padat, dan juga gas. Yang kesemuanya, apabila dibuang langsung ke lingkungan, dapat menimbulkan dampak negatif. Oleh karena itu, perlu dilakukan proses pengolahan. Bersama saya, Yogi Prasetyo, kita belajar proses pengolahan limbah. Industri gula merupakan industri yang bergerak di bidang makanan dan minuman, yang menghasilkan gula dari proses pengolahan tebu. Dalam prosesnya, pabrik gula juga menghasilkan limbah yang berupa emisi gas buang, limbah padat berupa blotong, dan limbah cair dari proses produksi dan pencucian alat. Limbah merupakan produk samping yang pasti dihasilkan dari sebuah proses industri. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi kualitas limbah. Di Indonesia, untuk emisi gas buang telah diatur pada Permen LH nomor 7 tahun 2007 tentang baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi ketel uap. Sedangkan baku mutu limbah cair telah diatur pada Permen LH nomor 5 tahun 2014 tentang baku mutu air limbah. Oleh karena itu, perlu adanya pengolahan limbah sebelum dilakukan pembuangan ke lingkungan. Dalam pengolahan air limbah, pabrik menyediakan bagian khusus yang disebut dengan IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Limbah cair dari proses industri dan pencucian alat dialirkan menuju kolam IPAL. Di sini, limbah masuk pada kolam intake untuk diproses secara fisika menggunakan metode screening yang bertujuan memisahkan cairan dengan padatannya. Kemudian, limbah dialirkan menuju kolam netralisasi untuk pengaturan pH limbah, yaitu pada pH 7. Kemudian, limbah masuk menuju kolam ekualisasi untuk penstabilan limbah. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga agar bakteri pengurai yang digunakan tidak mati. Kolam aerasi merupakan kolam pengurai limbah yang dilakukan secara biologis. Pada kolam ini, limbah cair masuk dari kolam ekualisasi untuk diuraikan kandungan bahan organik di dalamnya secara aerob menggunakan bakteri Inola 221. Proses ini dilakukan secara bertingkat dengan menggunakan 4 kolam aerasi. Kolam aerasi 1 bertujuan mengurai bahan organik kasar, sehingga nilai BOD dan COD pada limbah masih sangatlah tinggi. Kemudian, pada kolam aerasi 2 dan 3 bertujuan memperhalus proses oksidasi senyawa organik menjadi CO2 dan menurunkan nilai BOD. Pada kolam keempat inilah tahap akhir dari pengolahan biologis untuk menstabilkan air limbah dengan mengurai sisa padatan, sehingga mudah untuk mengendap. Limbah mengalir pada kolam pertama hingga keempat secara overflow, di mana air limbah yang melebihi kapasitas kolam akan mengalir pada kolam selanjutnya. Kolam sedimentasi merupakan kolam yang memisahkan endapan hasil dari proses penguraian biologis pada kolam aerasi dari air limbah yang telah jernih. Proses sedimentasi memanfaatkan gaya gravitasi dan perbedaan massa jenis padatan dengan air. Kotoran yang dihasilkan akan mengendap pada dasar tangki, sedangkan air akan berada di bagian atas. Air yang telah jernih akan meluap dan masuk ke kolam indikator biologi. Air yang telah jernih
dilakukan analisa pH, TDS, dan tinggi endapan setiap 2 jam sekali. Dengan parameter sesuai baku mutu air limbah pabrik gula. Sedangkan padatan akan mengalir ke kolam stabilisasi untuk digunakan kembali karena padatan masih kaya akan bakteri aerob. Air limbah yang telah selesai diolah akan masuk ke kolam indikator untuk memastikan bahwa air limbah yang dihasilkan aman bagi lingkungan. Pada kolam ini terdapat ikan sebagai indikator biologis. Apabila ikan di dalam kolam mati, dapat terindikasi bahwa limbah yang dihasilkan masih berbahaya. Sedangkan apabila ikan yang ada di dalamnya hidup, dapat dipastikan bahwa air limbah aman bagi lingkungan. Kolam stabilisasi merupakan kolam pengembangbiakan bakteri Inola 221 yang digunakan sebagai pengurai kandungan organik limbah cair. Pada kolam ini harus dijaga pada suhu ruang, yaitu suhu 30 hingga 37 derajat Celcius dengan rentang pH 6 hingga 7 serta tercukupinya kebutuhan karbohidrat dengan menambahkan gula yang menggumpal dari proses produksi. Dari proses pengolahan limbah tadi, kita dapat belajar bahwa mengolah limbah tidaklah begitu sulit. Di industri gula yang menghasilkan limbah cair dengan kandungan kimia organik tinggi dapat dilakukan secara mudah dengan metode fisika pada bagian awal, yaitu metode screening, dan pada bagian akhir menggunakan metode pengendapan. Sedangkan untuk penguraiannya dapat dilakukan menggunakan metode biologis dengan bantuan bakteri aerob, sehingga didapatkan hasil air limbah yang bersih dan layak untuk dibuang ke lingkungan karena telah memenuhi baku mutu air limbah yang ditetapkan. Sekian dari kami, salam chemistry.